Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Rahma, NPM 19690011. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teknik edible coating atau pelapisan pada buah segar. Konsumen di seluruh dunia menuntut makanan yang berkualitas tinggi, tanpa adanya bahan pengawet kimiawi, dan memiliki umur simpan yang lebih lama. Oleh karena itu, upaya peningkatan telah dilakukan dalam edible coating pada aloe vera untuk mengembangkan pengawet alami dan juga memiliki kandungan antimikroba. Edible coating pada aloe vera ini telah mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir ini, karena lapisan gel aloe vera ini memiliki kelebihan sebagai kemasan yang dapat dimakan dibandingkan lapisan-lapisan sintetis lainnya. Aloe vera ini merupakan tanaman tahunan yang memiliki khasiat yang luar biasa. Dia itu anggota dari keluarga lili dan memiliki daun yang tebal, berduri, warnanya dari abu-abu sampai hijau cerah. Bentuknya seperti kaktus, dia itu mengandung persediaan air untuk bertahan hidup di daerah iklim yang kering. Dia juga mengandung banyak nutrisi dan senyawa aktif termasuk gula, anthraquinone, saponin, vitamin, enzim, mineral, lignin, asam salisilat, dan asam amino, di mana senyawa anthraquinone, saponin, dan asam salisilat ini memiliki kemampuan sebagai antibiotik, membunuh kuman, dan sebagai antimikroba. Sedangkan senyawa lignin ini memiliki kemampuan untuk menjaga kelembapan. Gel aloe vera ini memiliki komponen, di mana komponen tersebut merupakan komponen utama yang dapat kita lihat pada tabel yang sudah tersedia. Ada anthraquinone, vitamin, enzim, miscellaneous, arachidonat, karbohidrat, organic compounds, asam amino non-esensial, dan esensial. Dilihat dari komponen aloe vera tadi, gel aloe vera ini memang paling efektif dijadikan pelapis pengganti lilin sebagai pengawet sintetis dan memberikan penghalang terhadap pergerakan kelembapan, oksigen, dan zat terlarut. Gel aloe vera ini terbukti mencegah hilangnya kelembapan dan kekukuhan, mengontrol laju pernapasan atau respirasi dan perkembangan pematangan, menunda pencoklatan oksidatif atau browning, dan mengurangi perkembangbiakan mikroorganisme. Secara biologis, gel aloe vera ini telah terbukti sebagai pelapis pengawet yang terbaik yang dapat dimakan dan aman dikonsumsi untuk berbagai jenis makanan. Karena sifat gel aloe vera ini memiliki pembentuk film atau pelapis, memiliki antimikroba, biodegradabilitas, dan sifat biokimia. Pada senyawa polisakarida tadi bertindak sebagai penghalang alami untuk kelembapan dan oksigen, yang merupakan faktor utama dari kerusakan buah dan sayuran. Proses edible coating pada aloe vera. Jadi setelah aloe vera ini dipanen, kemudian aloe vera tersebut dipisahkan dari kulit dan dagingnya. Setelah itu digiling dalam blender, kemudian campuran tersebut disaring untuk menghilangkan seratnya. Jadi cairan tersebut itu 100% gel aloe vera. Gel aloe vera ini kemudian dipasteurisasi pada suhu 70 derajat Celcius selama 45 menit. Setelah itu didinginkan pada suhu kamar. Untuk memudahkan pelapisan, gel dikentalkan menggunakan bahan pembentuk gel sebanyak 1%. Kemudian, gel tersebut diaplikasikan pada buah atau sayuran dengan cara disikat, disemprot, atau dicelupkan. Aktivitas antimikroba pada gel lidah buaya. Antimikroba ini adalah zat yang membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroba seperti bakteri, jamur, virus, atau parasit. Gel lidah buaya ini telah menghambat pertumbuhan bakteri gram positif maupun gram negatif. Jadi, gel lidah buaya ini memiliki berbagai macam komponen atau senyawa tadi, yang salah satunya bertanggung jawab sebagai antimikroba. Misalnya, anthraquinone. Anthraquinone ini sebagai antimikroba terhadap Staphylococcus aureus strain dan antimikroba terhadap Escherichia coli.
melalui penghambatan transport zat terlarut dalam membran. Gel lidah buaya ini juga memiliki antibakteri yang baik terhadap beberapa mikroorganisme patogen bawaan makanan, seperti Bacillus cereus, Salmonella typhimurium, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, dan lain sebagainya. Sekarang, banyaknya oknum para pedagang buah-buahan, makanan, maupun sayur-sayuran yang tidak memiliki moral. Mereka menipu para konsumen menggunakan karbida dalam buah-buahan seperti pisang, nanas, jeruk, anggur, dan lain-lain, agar buah itu tetap segar dan cepat matang. Mereka juga menggunakan pewarna tekstil, misalnya pada pepaya dan delima. Bahan kimia ini sangat beracun dan menimbulkan resiko besar bagi kesehatan konsumen. Oleh karena itu, adanya perlakuan edible coating dari gel lidah buaya ini pada buah-buahan dan sayur-sayuran maupun makanan lainnya itu sangat penting dan sangat efektif karena pada gel lidah buaya ini memiliki senyawa antimikroba yang digunakan sebagai pengawet. Kemudian gel aloe vera bisa memperbaiki penampakan, aman untuk kesehatan, dapat dimakan, transparan, tidak berbau, dan pastinya tidak mempengaruhi rasa buah ataupun sayur. Selanjutnya, adanya pengaruh lapisan gel lidah buaya ini terhadap sifat fisik kimia buah. Yang pertama ada susut bobot. Jadi penyusutan bobot ini dikarenakan kehilangan air oleh transpirasi dan hilangnya cadangan karbon dikarenakan respirasi. Penyusutan bobot buah yang dilapisi gel aloe vera ini lebih kecil. Kemudian, efektif dalam mengendalikan kehilangan air dari komoditas sehingga buah itu tidak cepat busuk. Gel lidah buaya ini efektif sebagai penghalang terhadap hilangnya kelembapan tanpa penggabungan lipid. Sedangkan, jika dilihat dari total soluble solid, titrable keasaman, dan asam askorbat pada buah beri ini, pelapisan aloe vera pada buah beri menyebabkan peningkatan TSS atau total soluble solid yang lebih rendah dan retensi konten TA atau titrable acidity-nya yang lebih besar. Pada buah beri yang tidak dilapisi akan mengalami proses pematangan yang lebih cepat sehingga buah beri tersebut akan mengalami pembusukan. Sedangkan total soluble solid, titrable keasaman, dan asam askorbat pada jeruk ini yang tanpa pelapis yang disimpan pada suhu 12 derajat Celcius tidak ada perubahan yang signifikan pada kandungan TSS dan TA buah selama masa penyimpanan. Nilai kandungan asam askorbat untuk jeruk yang telah dilapisi dengan gel aloe vera ini lebih tinggi daripada buah-buahan tanpa pelapis. Kemudian ada total soluble solid, titrable keasaman, dan asam askorbat pada pepaya ini. Kandungan asam askorbatnya ini lebih tinggi pada buah pepaya yang dilapisi gel aloe vera sebanyak 86,55 mg dibandingkan pada buah pepaya yang dilapisi gel aloe vera sebanyak 61,10 mg selama proses penyimpanan pada suhu 25 derajat sampai 29 derajat Celcius. Kemudian ada persentase kerusakan. Jadi persentase kerusakan ini setelah buah dan sayur dilapisi oleh gel aloe vera ini, apakah kerusakannya itu akan meningkat ataupun kerusakannya itu malah rendah atau kecil. Jadi, lapisan gel aloe vera ini efektif dalam mengendalikan pertumbuhan mikroba tanpa penggabungan senyawa antimikroba lain. Hal ini dapat dibuktikan pada buah pepaya yang tidak dilapisi dan yang dilapisi oleh gel aloe vera yang disimpan selama 1 minggu. Kemudian hasilnya kerusakannya itu 100% pada pepaya yang tidak dilapisi gel aloe vera. Sedangkan pepaya yang dilapisi gel aloe vera ini kerusakannya hanya 27%. Kemudian ada pengaruh warna setelah dilakukannya edible coating pada buah maupun sayuran. Jadi, warna merupakan penilaian visual terpenting dalam pemilihan buah. Pelapisan gel lidah buaya ini untuk memperlambat laju produksi etilen sehingga menunda perubahan warna. Hal ini dibuktikan pada anggur merah yang diberi pelakuan pelapisan gel dan tanpa pelapisan yang disimpan pada suhu 1 derajat Celcius.
Hasilnya, anggur tanpa pelapis ini cenderung lebih cepat merah dan lebih gelap daripada anggur yang diberi pelapis aloe vera. Jadi, warna pada anggur yang telah diberi lapisan aloe vera ini cenderung akan mengkilap. Kemudian, ada dampak kekukuhan atau kekerasan pada buah setelah dilakukannya proses edible coating dari lidah buaya. Jadi, pelapisan buah dengan gel aloe vera ini dapat menunda pelunakan pada buah, sehingga buah ini tidak cepat membusuk. Pelunakan buah ini terjadi akibat degradasi lamela tengah dinding sel. Perubahan struktur dinding sel dan komposisinya ini terutama disebabkan oleh enzim hidrolase. Yang paling utama, poligalakturonase, pektinesterase, beta-galaktosidase, pektatilase, dan selulosa. Hal ini dibuktikan pada anggur merah yang disimpan selama 21 hari dengan suhu 1 derajat Celcius ditambah dengan 4 hari pada suhu 20 derajat Celcius tanpa pelapisan. Hasilnya akan kehilangan lebih dari 50% kekukuhannya. Sedangkan dapat dibuktikan pada buah pepaya yang dilapisi gel aloe vera ini, hasilnya kekukuhan daging buah itu sama atau tidak ada perubahan selama penyimpanan 8 hari pada suhu 25 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Kemudian, bagaimana laju respirasi setelah diperlakukannya proses edible coating pada gel lidah buaya? Jadi, diketahui bahwa suhu lingkungan mempengaruhi respirasi buah dan respirasi mempengaruhi suhu buah sebagai gantinya. Jadi, ketika suhu di sekitar buah itu naik, respirasi pun meningkat yang menyebabkan naiknya suhu di dalam buah. Semakin rendah laju respirasi selama penyimpanan, maka semakin tinggi umur simpan buah dan sebaliknya. Jadi, perlakuan edible coating pada lapisan permukaan pada buah ini dapat meningkatkan ketahanan kulit buah terhadap difusi gas dan menciptakan atmosfer internal yang dimodifikasi. Hal ini dapat dibuktikan pada buah anggur merah yang dilapisi gel aloe vera yang disimpan selama 4 hari pada suhu 1 derajat Celcius. Hasilnya, tingkat pernapasan terkontrol telah diamati dibandingkan buah yang tidak dilapisi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.